Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya tullab? Arsallahu ayyahfadzakum jami'an. Baik, ketemu kembali dalam mata pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 10. Kali ini kita melanjutkan materi pertemuan sebelumnya. Masih membahas tentang mukjizat ya, Al-Qur'an mukjizat nabiku. Namun sekarang kita memasuki part 2 atau bagian 2 yang nanti secara spesifik akan mengulas seputar ragam mukjizat. Oke, langsung saja ya. Kita review materi minggu kemarin ya. Masih ingatkah anak-anakku semua materi pertemuan sebelumnya? Oke, untuk mengetes ingatan teman-teman ya, ingatan anak-anakku semua berkaitan dengan mukjizat Al-Qur'an ya, materi sebelumnya kita awali dengan pertanyaan. Jelaskan definisi mukjizat baik secara etimologi maupun terminologi, serta sebutkan 2 di antara syarat mukjizat. Oke, saya beri waktu 5 detik ya untuk menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, oke, kita bahas ya secara perlahan. Untuk yang pertama, definisi mukjizat secara etimologi itu berasal dari kata arjaza yu'jizu irjazan mu'jizan mu'jizatan, yang artinya adalah mengalahkan atau melemahkan lawan. Sementara secara terminologi ini menurut pendapat Syekh Manal Khalil Al-Qattan ya, dalam kitabnya disebutkan bahwa mukjizat itu amrun khariqun lil 'adati maqrunun bit tahaddi ya, ila akhiril maqalah ya. Jadi sampai akhir pernyataan beliau yang menyatakan bahwasannya mukjizat itu adalah perkara yang menyalahi kebiasaan ya, disertai dengan tantangan ya, salimun anil mu'aradah, dan juga selamat dari perlawanan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah mukjizat itu merupakan suatu hal yang menyalahi kebiasaan, yang artinya adalah suatu hal yang luar biasa, yang jarang terjadi atau tidak pernah terjadi sebelumnya, yang kemudian mukjizat itu dapat mematahkan tuduhan-tuduhan orang-orang yang menuduh ya, yang melakukan tuduhan kepada para nabi bahwa yang dilakukan oleh nabi itu adalah tindakan sihir misalnya, atau itu adalah sebuah buatan para nabi saja, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, sebutkan 2 di antara syarat mukjizat. Untuk syarat yang pertama itu berarti mukjizat itu adalah suatu hal yang tidak sanggup dilakukan oleh orang yang pada umumnya ya, atau orang awam. Yang kemudian yang kedua, syarat mukjizat adalah suatu hal yang di luar kebiasaan atau suatu hal yang menakjubkan, yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Oke, demikian berkaitan dengan review materi di minggu sebelumnya. Kita langsung saja masuk pada materi minggu ini ya. Kita akan mengulas tentang ragam mukjizat ya. Ragam mukjizat itu ada 2. Yang pertama adalah mukjizat hissi, yang kedua adalah mukjizat maknawi. Lantas kita perlu melakukan pembeda ya antara keduanya. Itu perbedaannya apa sih? Apa keduanya sama atau punya sisi perbedaan dan karakteristik dari masing-masing ragam mukjizat ini? Oke, langsung kita cek saja. Nah, inilah karakteristik dan distingsi dari masing-masing ragam mukjizat. Ya, karakteristiknya apa, distingsi atau pembedanya apa? Nah, yang pertama ya, mukjizat hissi itu adalah mukjizat yang dapat ditangkap oleh panca indera. Panca indera meliputi apa saja, baik penglihatan, pendengaran maupun perasa ya. Jadi itu adalah mukjizat hissi. Kemudian adapun mukjizat maknawi ini dia ditangkap oleh akal pikiran. Jadi untuk mukjizat maknawi itu tidak dapat ditangkap hanya dengan panca indera, melainkan harus dengan akal pikiran, harus dengan intelektual ya, harus dengan menggunakan logika. Ya, kemudian yang kedua ya, pembeda dan karakteristiknya adalah untuk mukjizat hissi itu bersifat temporal, yang artinya terjadi sementara waktu. Sementara untuk mukjizat maknawi itu bersifat eternal atau abadi. Ya, perbedaannya lagi ya, untuk mukjizat hissi itu bersifat lokal ya, adapun mukjizat maknawi bersifat universal atau berlaku umum. Ya, yang artinya kalau lokal berarti berlaku di suatu daerah saja, sementara untuk universal berlaku umum di semua daerah ya, bahkan di semua negara. Kemudian yang berikutnya adalah
karakteristik dari mukjizat hissi disaksikan oleh semua orang. Yang artinya ya semua orang baik yang mukmin maupun non mukmin itu dapat menyaksikan mukjizat hissi. Adapun mukjizat maknawi itu hanya dapat disaksikan oleh orang-orang tertentu, khususnya orang-orang yang memiliki keimanan. Nah, dari sini sebetulnya bisa kita tebak ya, kita petakan sebenarnya mana sih yang termasuk dalam kategori mukjizat hissi dan mana yang masuk dalam kategori mukjizat maknawi. Nah, adapun mukjizat hissi kita masuk pada contoh. Ya, mukjizat hissi contohnya antara lain adalah dapat menghidupkan orang meninggal yang merupakan mukjizat dari Nabi Isa, dapat merubah tongkat menjadi ular, merupakan mukjizat dari Nabi Musa, kemudian keluarnya air dari jari-jari tangan, ini merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad. Nah, kemudian mukjizat maknawi contohnya only one ya, only one yakni hanya satu, apa? Yakni Al-Qur'an ya. Kalau bahasa kerennya sekarang one and only yakni Al-Qur'an. Nah, di sini bisa kita bandingkan, coba ya kita bandingkan bersama. Kita tadi membahas mukjizat hissi. Mukjizat hissi itu suatu hal yang dapat ditangkap oleh panca indera. Tadi dicontohkan salah satunya adalah mukjizat yang dialami oleh Nabi Musa, yakni menghidupkan orang yang meninggal. Nah, menghidupkan orang yang meninggal ini dapat ditangkap oleh panca indera, yang artinya bisa disaksikan oleh semua orang melalui indera yang dimilikinya, khususnya indera penglihatan. Oh iya, dapat hidup ya. Nah, padahal sebelumnya tidak ada ya tidak ada, memang sampai sekarang pun tidak ada orang yang mampu untuk menghidupkan orang yang meninggal gitu ya. Kemudian yang kedua ya bersifat temporal, yang artinya sementara. Jadi pada saat mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa tersebut hanya terjadi pada saat itu saja. Sekarang kan kita tidak bisa menyaksikannya. Nah, itu artinya bahwa mukjizat hissi itu sifatnya sementara, yakni pada saat terjadinya mukjizat tersebut dan dalam kurun waktu tertentu. Ya, yakni pada masa Nabi Isa. Kemudian bersifat lokal, yang artinya hanya terjadi di tempat itu saja, di sini tidak ada gitu ya. Kemudian dapat disaksikan semua orang, yakni mereka yang beriman kepada Nabi Isa dan kepada Allah maupun mereka yang tidak beriman, itu semua dapat menyaksikan. Nah, ini berlaku pula pada contoh-contoh mukjizat yang lain. Nanti coba kalian amati dan juga kalian bandingkan. Oh, ternyata iya ya, semua mukjizat yang kita ketahui ya, kecuali Al-Qur'an itu semuanya masuk dalam kategori mukjizat hissi. Nah, berikutnya mukjizat maknawi. Ini adalah Al-Qur'an. Tadi kita nyatakan one and only. Nah, Al-Qur'an ini hanya dapat ditangkap oleh akal pikiran, yang artinya orang yang mau menggunakan akal pikirannya, nalar berpikirnya ya, menggunakan rasionya, inilah yang nanti dapat menangkap keajaiban-keajaiban Al-Qur'an. Ya, yang artinya orang yang tidak mau menggunakan akal pikirannya untuk mendalami Al-Qur'an ya, itu nanti tidak akan menemukan sisi-sisi luar biasa dari Al-Qur'an. Yang kemudian Al-Qur'an ini bersifat abadi ya, atau eternal. Kita ketahui bersama Al-Qur'an ini dipedomani oleh umat muslim ya hingga nanti di akhir zaman. Nah, ini yang artinya bersifat abadi, beda dengan mukjizat hissi yang hanya pada waktu tertentu. Kemudian bersifat universal ya. Kalau tadi mukjizat hissi bersifat lokal, hanya terjadi di suatu tempat tertentu, maka mukjizat maknawi ini bersifat universal, yang artinya di semua tempat itu terjadi dan sama. Nah, kita lihat Al-Qur'an ya, di beragam tempat ya sama, Al-Qur'an ya seperti itu Al-Qur'an, dan sama yang dipegangi juga sama. Jadi di berbagai negara, baik misalnya di Malaysia, di Indonesia, kemudian di Australia yang misalnya di sana ada warga muslim, ya sama Al-Qur'annya. Ya, kemudian disaksikan oleh orang tertentu. Nah, yang artinya yang dapat menyaksikan dan merasakan mukjizat maknawi itu adalah orang-orang yang beriman saja. Sementara yang tidak beriman tidak akan mengakui dan merasakan mukjizat maknawi ini. Oke, dari sini cukup jelas ya mengenai ragam mukjizat dan juga contoh dari mukjizat tersebut. Nah, sekarang evaluasi nanti silakan dikerjakan di kolom tugas mohon maaf maksudnya Saka Pintar ya. Sebutkan 3 contoh mukjizat hissi beserta para rasul yang memperolehnya selain yang sudah dipaparkan dalam materi kali ini. Di mana materi kali ini kita membahas ada mukjizat Nabi Isa ya, satu di antara mukjizat Nabi Isa, satu di antara mukjizat Nabi Musa, dan satu di antara